videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 6. Di sini ada tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtemanya adalah bekerja sama mencapai tujuan. Di sini subtema 2 dan di pembelajaran pertama. Nah adik-adik, sebelum kalian menonton video kali ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran satu ini. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah kakak berikan. Nah langsung saja ya, kakak akan membahas soal-soal yang ada di pembelajaran pertama ini. Nah, di sini setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Nah, di sini ada Ayu membaca ya. Bacalah teks berikut dalam hati. Ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti kalian bisa membaca sendiri ini ya. Ini adalah pertempuran Surabaya, kalian bisa baca sendiri. Kakak akan langsung fokus ke pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ada pertempuran Surabaya. Apa? Yaitu pertempuran yang terjadi di Surabaya. Mengapa? Ultimatum Inggris agar pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata menyerahkan diri. Siapa? Pertempuran pasukan Indonesia dan Inggris. Di mana? Di kota Surabaya. Kapan? 10 November 1945. Bagaimana? Pertempuran berlangsung sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur dari darat, laut, dan udara. Lanjut ya, di sini kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, dan yang keempat adalah menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Nah, pada tanggal 10 November terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Inggris. Hal ini terjadi karena Indonesia menolak ultimatum yang diberikan oleh Inggris, yakni agar pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata menyerahkan diri. Pertempuran itu berlangsung sangat dahsyat dikarenakan pasukan Inggris menggempur dari laut dan udara. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, ini baca kembali ya teks pertempuran Surabaya dan jawab pertanyaan berikut ini. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Yaitu, upaya mempertahankan kemerdekaan haruslah membutuhkan pengorbanan dan disertai persatuan seluruh lapisan masyarakat. Nah, diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Di sini, pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Kamu akan mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara berkelompok dengan pembagian tugas sebagai berikut. Nah, ini tugasnya kalian bisa baca sendiri ya. Ini adalah dengan kelompok. Nah, di sini kakak akan melanjutkan fokus di halaman selanjutnya. Di sini langsung saja ya. Di sini ada Ayu mengamati. Nah, Ayu mengamati ini adalah setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Amati gambar berikut. Nah, ini adalah ayam, bebek, ikan, dan cicak ya. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut?
Apa kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Tulislah hasil diskusimu pada diagram berikut. Nah, di sini ya ada ciri-ciri hewan dan habitatnya. Untuk ayam adalah ciri-cirinya paruh panjang dan runcing, cakar yang panjang dan bulu ayam. Ciri-ciri habitatnya adalah bersemak dan tanah. Untuk bebek, ciri-ciri hewannya paruh yang berbentuk sudut, kaki yang berselaput, bulu yang berlapis lilin agar tidak basah saat berenang. Untuk ciri-ciri habitatnya adalah perairan daratan yang dekat dengan air. Di sini ada ikan. Ciri-ciri hewannya mempunyai sirip, insang, sisik yang berlendir. Ciri-ciri habitatnya adalah daerah perairan. Untuk cecak, ciri-ciri hewannya adalah berkembang biak dengan cara bertelur, terus memiliki ekor yang panjang dan hewan reptil. Ciri-ciri habitatnya adalah tempat yang kering dan tinggi seperti di dinding dan atap rumah. Nah, di sini apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tulislah kesimpulanmu. Nah, ciri-ciri hewan selalu sesuai dengan habitat yang ditempatinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk tubuh hewan akan sesuai dengan tempat tinggal mereka. Lanjut ya, di sini ada Ayu membaca tentang bebek. Kalian bisa membaca sendiri. Di sini ada Ayu mengamati. Ayo mengamati ini, amatilah 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catatlah ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut ya. Untuk nomor 1, hewannya adalah ayam. Ciri-ciri khususnya adalah paruh panjang dan runcing untuk mengambil makanan, cakar yang panjang untuk mengais makanan, bulu ayam yang melindungi dari dingin. Terus ciri-ciri habitatnya adalah habitat bersemak-semak tanah kering. Untuk bebek, maaf ya sebentar. Untuk bebek di sini ciri-cirinya adalah kaki yang berselaput, leher yang panjang, bulu yang berlapis lilin, paruh berbentuk sudut agar memudahkan dalam mencari makan dan di dalam lumpur. Terus ciri-ciri habitatnya adalah bebek hidup di wilayah permukaan perairan atau di daratan yang dekat dengan air. Nah, di sini ada kucing. Kucing itu ciri-cirinya adalah mata yang tajam, bantalan halus yang ada di telapak kaki, bulu yang lebat. Nah, ciri-ciri habitatnya adalah kucing hidup di darat di antara manusia dan semak-semak. Tulis kesimpulanmu berdasarkan hasil pengamatanmu. Nah, ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan di atas disesuaikan dengan di mana mereka tinggal. Lanjut ya, di sini ada Ayu renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, yaitu ciri dan karakteristik hewan dan tempat tinggalnya. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Sudah ya. Apa yang belum kamu pahami itu tidak ada. Kalau ada, kalian bisa tulis ada. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham, belajar lebih giat lagi? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap kita menyayangi hewan. Seperti itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang terakhir adalah di situ ada kerjasama dengan orang tua. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua di sini adalah amati jenis hewan lain yang ada di sekitar rumahmu, identifikasi ciri-ciri hewan tersebut dan ciri-ciri habitatnya, deskripsikan secara tertulis hasil pengamatanmu. Nah, ini kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian ya. Nah, cukup sampai di sini video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi, soal maupun jawaban yang telah kakak berikan ada kesalahan, kakak mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.